Amin. Haleluya. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, sekali Yesus tetap Yesus. Sama-sama bilang sama saya, sekali Yesus tetap Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita memutuskan untuk ikut Yesus, pikul salib, sangkal diri, mengikut Tuhan setiap hari, lakukan. Sekalipun di hadapan masyarakat diperhadapkan dengan badai, masih diperhadapkan dengan tantangan, masih diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan, jalani. Karena kita percaya sekali kita memutuskan untuk Tuhan Yesus, kita mengikuti Tuhan Yesus, maka apapun yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Sama-sama bilang saya, Tuhan berjalan bersama dengan saya. Ketik di kolom komentar, teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan saya. Ayo. Saya percaya betul setiap kita ketika kita menyadari Tuhan berjalan bersama dengan saya, apapun di hadapan saya akan jalan dan saya hadapi bersama dengan Tuhan. Itu yang dikatakan Daud tatkala dia menghadapi dunia. Engkau mendatangi aku dengan tombak panah dan lembing. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah barisan Israel yang kau hinai. Hari ini kita percaya Dialah Tuhan yang tetap menjaga bersama-sama dengan kita. Dialah Tuhan yang tetap berjalan bersama-sama dengan kita. Sehingga apapun yang saudara dan saya hadapi, kita tidak pernah menghadapi seorang diri. Kita akan hadapi itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya akan hadapi bersama dengan Tuhan. Engkau dihianati, Bu. Engkau dikecewakan, Pak. Engkau dilukai pengusaha-pengusaha. Engkau disakiti orang-orang muda dengan baik. Engkau berjalan bersama Yesus dan engkau sanggup melakukan segala perkara karena Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Dahsyat. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Amin. Yes. Ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur karena hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Nah, kita katakan Tuhan Yesus sampaikan buat setiap kita bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, ya. Manusia bukan hanya hidup dari makanan-makanan jasmani saja, tetapi manusia juga hidup dari perkataan-perkataan Allah yang kita dapati dari setiap kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya selain makanan-makanan jasmani, tentunya kita juga memerlukan firman untuk menuntun kita, untuk membimbing kita, untuk mengarahkan kita dalam seluruh ketetapan-ketetapan Tuhan. Haleluya. Kita sudah ada dalam Ulangan pasal 16. Ulangan pasal 16, hari ini kita ada dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. By the way, secara khusus, teman-teman yang ada di TikTok, ya kan, teman-teman yang ada di TikTok, saya baru saja membuat satu buletin. Jadi saudara bisa lihat, itu juga yang saya posting di TikTok. Saudara, khusus teman-teman di TikTok, setiap hari saudara ada renungan yang saudara bisa baca. Saudara bisa lihat di bio di akun live saya yang di atas, ya kan? Di bio itu ada tulisan renungan harian. Saudara bisa klik di sana. Saudara secara khusus teman-teman yang di TikTok bisa klik di sana, bisa lihat di sana setiap hari saya posting renungan-renungan singkat yang ada satu kebenaran firman Tuhan, juga ada yang harus kita lakukan praktisnya, beberapa poin sehingga saudara bisa mudah untuk menjalani dalam seharian, ya. Itu juga bisa saudara ambil, saudara pakai buat membagikan kepada renungan-renungan kepada orang lain. Saudara juga bisa pakai, juga bisa buat di tempat-tempat persekutuan saudara, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat, ya. Hanya untuk teman-teman yang bergabung di TikTok, karena itu tersedia di akun TikTok, ada yang namanya buletin, ya kan. Di buletin itu saya pikir wah bagus juga nih kalau kita bisa tulis renungan harian. Jadi saudara bisa ambil di sana renungan hariannya sehingga bisa memberkati banyak orang, ya. Saudara bisa pakai, saudara bisa gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Ulangan pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu
Sebab, nah ini disebabkan. Kenapa perlu mengingat bulan Abib? Kenapa perlu merayakan Paskah? Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Jadi Tuhan mengingatkan Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel peristiwa-peristiwa bagaimana Tuhan tolong mereka, jangan pernah kau lupakan. Rayakan itu sebagai rasa syukur. Sama-sama bilang sama saya, sebagai rasa syukur. Jadi saya percaya sudah dikasih dalam Tuhan, setiap kita juga pernah ditolong Tuhan. Ya, setiap kita pernah punya pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan luputkan kita dari segala yang jahat. Bagaimana Tuhan bukakan pintu-pintu yang tertutup tatkala kita nggak tahu mesti berbuat apa. Ada banyak dari kita juga melihat bagaimana doa-doa kita dijawab. Tuhan ingatkan bahwa jangan engkau melupakan hal-hal seperti itu. Karena kenapa Tuhan ingatkan? Karena seringkali, nah ini juga yang sering kita alami, seringkali manusia sudah dikasih dalam Tuhan terlalu fokus kepada masalah, terlalu fokus pada tekanan hidup, sampai akhirnya lupa bahwa kemarin Tuhan sudah tolong mereka. Itu sebabnya kenapa perlu diingatkan selalu. Dan Tuhan bilang kepada bangsa Israel melalui Musa, ingat akan bulan Abib dan rayakan Paskah. Karena pada bulan Abib itu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka keluar dari tanah perbudakan, mereka dikeluarkan oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Sama-sama bilang sama saya harus tetap ingat pertolongan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus tetap ingat pertolongan Tuhan. Ayat 2. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allah di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Ayat 3. Jangan kau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan. Sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Baru dijelaskan di sana. Maksudnya, perhatikan kata-kata ini, maksudnya supaya seumur hidupmu, sama-sama bilang sama saya, seumur hidup saya. Seumur hidupmu, engkau, saudara dan saya, teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Perhatikan, di ayat 1, Tuhan bilang jangan engkau lupakan. Di ayat 2, Tuhan kembali bold, Tuhan kembali ulang tujuannya, maksudnya supaya seumur hidupmu, sama-sama bilang sama saya seumur hidup saya. Sama-sama bilang sama saya seumur hidup saya. Seumur hidupmu engkau teringat akan hari keluar dari tanah Mesir. Jadi Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel melalui Musa, dan Tuhan ingatkan hari ini bagi kita, saudara kita dalam Tuhan, seumur hidup kita, jangan pernah engkau lupakan pertolongan Tuhan dalam hidup. Wow. Ingat, tanamkan dalam hati kita seumur hidup saya nggak boleh pernah melupakan pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Supaya engkau dengan tidak mudahnya meninggalkan Tuhan gitu loh. Supaya engkau dengan tidak mudahnya melupakan pertolongan Tuhan dan terus mengingat masalah pergumulan yang kau hadapi. Itu tujuannya. Jadi selalu harus diingat ayat 1 dan ayat 3. Sekarang lanjut ke ayat 4. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu 7 hari lamanya, dan dari daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang dan pada hari pertama jangan ada yang bermalam sampai pagi. Ayat 5. Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 6. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja ketika matahari terbenam. Bertepatan, lihat, diingatkan lagi, wow dahsyat. Bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir.
Jadi setiap kali firman disampaikan diingatkan bagaimana kemarin Tuhan tolong kamu. Ketika firman disampaikan diingatkan lagi, jangan pernah kau lupakan bagaimana kau keluar di Mesir. Ayat lanjutnya, kita ayat 7 dulu kita baca. Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Kemudian paginya engkau harus pulang kembali ke kemahmu. 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi. Dan pada hari yang ketujuh harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu. Jangan engkau melakukan pekerjaan. Saudara lihat, ada ayat pertama, ayat ketiga, dan ayat yang keenam diulang-ulang, diingatkan kembali. Ingat pada bulan Abib rayakan Paskah. Kenapa? Karena pada bulan itulah engkau keluar, engkau tangan Tuhan menolong engkau keluar dari tanah Mesir. Di ayat 3 diingatkan lagi, jangan engkau lupakan untuk melakukan ini, melakukan itu. Maksudnya adalah engkau mengingat bagaimana Tuhan mengeluarkan engkau dengan tangan Tuhan yang. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang Tuhan inginkan melalui perenungan kita hari ini, jangan pernah melupakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Engkau sedang hadapi apa? Saudara, hari-hari ini saya percaya ada banyak dari kita mengalami tekanan, mengalami pergumulan, mengalami masalah. Tapi satu hal yang gak boleh pernah engkau lupakan adalah engkau pernah mengalami kebaikan Tuhan. Betul? Yang pernah mengalami kebaikan Tuhan, ketik di kolom komentar. Teman-teman Facebook, TikTok, Instagram, dan Zoom, ketik di kolom komentar. Saya pernah ditolong Tuhan. Ayo, khusus hanya engkau yang pernah mengalami pertolongan Tuhan. Ayo, silakan. Ketik di kolom komentar, saya pernah mengalami pertolongan Tuhan. Saya percaya hampir setiap kita pernah ditolong Tuhan. Karena kita tahu setiap hari kita butuh Tuhan. Setiap hari di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa. Setuju? Yes. Ada yang rumah tangganya ditolong Tuhan. Ada yang ekonomi yang dipulihkan ditolong Tuhan. Ada yang pekerjaan usaha bisnisnya ditolong Tuhan. Ada yang kesehatan yang ditolong Tuhan. Ada yang relationship dengan anak, dengan mertua, dengan menantu, dengan orang tua ditolong Tuhan. Saya percaya setiap kita pernah ditolong Tuhan. That's why jangan pernah melupakan pertolongan Tuhan. Sekalipun sampai hari ini kita masih diperhadapkan dengan badai. Sekalipun sampai hari ini kita masih diperhadapkan dengan pergumulan. It's okay. Pergumulan memang harus ada. Itu pembentukan kita. Masalah juga harus ada. Karena dengan masalah kita semakin melekat dengan Tuhan. Dihianati orang, dirugikan orang, it's okay. Kita masih tinggal di dunia. So what? Berarti yang perlu kita ingat adalah saya selalu akan ditolong Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya selalu akan ditolong Tuhan. Karena engkau adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Engkau tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Kalau engkau ketahui akan hal ini, engkau gak akan jadi orang-orang yang mundur dari Tuhan. Gak akan mudah engkau pergi meninggalkan Yesus. Gak akan lakukan. Kenapa? Karena kita pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Itulah yang diingatkan Tuhan kepada bangsa Israel. Itu yang diingatkan Tuhan. Jadi hari ini stop mengingat-ingat masalahmu. Saudara, kalau engkau hanya mengentertain masalahmu dengan terus mengingat, aduh gimana ya saya bayar utang, aduh gimana ya usaha bisnis saya nanti, aduh gimana ya rumah tangga saya, aduh gimana ya pulihkan suami saya, aduh gimana ya kesehatan saya, aduh gimana ya begini, aduh gimana. Stop! Stop engkau memikirkan, stop engkau mengingat-ingat masalahmu. Engkau mengingat-ingat masalahmu, engkau memikirkan pergumulanmu, itu akan tetap terus ada. Lalu kalau tetap terus ada, kenapa perlu kita ingat-ingat? Kenapa perlu kita renungkan masalah itu? Tidak usah. Yang perlu kita ingat adalah selalu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Masalah keadaan hidup saya boleh tidak baik, tetapi saya punya Tuhan yang baik yang tetap menolong saya. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Itu yang kita pegang. Itu yang selalu kita ingat. Bu, istri-istri, jangan kau ingat-ingat terus kesalahan suamimu. Demikian pula engkau, Pak, suami-suami, jangan terus kau ingat-ingat kesalahan istrimu. Istrimu, suamimu, Pak, Bu, punya kelemahan, kekurangan. Jangan terus kau ingat-ingat. Itu menghabiskan memori di pikiran kita. Ingatlah selalu akan kebaikan Tuhan.
Penuhi pikiran kita, Tuhan tolong saya. Tuhan pernah membela saya. Tuhan pernah membela pergumulan saya. Tuhan pernah buka jalan dalam hidup saya. Kalau Tuhan pernah lakukan sesuatu dalam hidup saya, berarti Dia tetap akan masih buat sesuatu dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Karena Alkitab jelas katakan, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus saya tidak pernah berubah. Ayo. Ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus saya tidak pernah berubah. Kalau Yesus, saudara dan saya tidak pernah berubah, kenapa kita perlu khawatir menghadapi masalah ini yang saat ini kau hadapi? Kenapa kita masih bisa terlalu tenggelam dengan pergumulan saat ini kita hadapi? Kenapa? Ternyata jawabannya karena yang sering kita ingat bukan pertolongan-pertolongan Tuhan, bukan kebaikan-kebaikan Tuhan, tetapi yang kita ingat selalu adalah masalah, pergumulan saya, kesusahan hidup saya, badai yang saya hadapi. Engkau tidak akan pernah kuat. Pelan tapi pasti engkau akan semakin terpuruk, dan terpuruk. Karena selalu kita ingat itu, saudara. Ya, itu yang selalu kita renungkan. Bukan kebaikan Tuhan, bukan firman Tuhan yang kita renungkan. Dari mana kita mau dapatkan kekuatan? Satu ayat terakhir dalam Ulangan 7 ayat 17 sampai dengan 19. Ulangan pasal yang ke-7 ayat 17 dan 19 sampai 19. Perhatikan. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, ya, ketika bangsa Israel ada punya pikiran seperti ini ketakutan, saudara. Bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku. Bagaimana aku dapat menghalaukan mereka? Ayat 18, firman Tuhan bilang begini, maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah. Nah, lihat kuncinya. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda, mujizat-mujizat tangan yang kuat, lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikian juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang kau takuti. Dengan kata lain, kalau engkau sedang diperhadapkan dengan masalah, engkau berkata, Tuhan, bagaimana bisa saya hadapi? Engkau diperhadapkan dengan pergumulan, diperhadapkan dengan badai, sambil engkau berkata, Tuhan, saya nggak tahu si buat apa, terlalu besar masalah saya, terlalu menekan pergumulan ini. Maka sama seperti apa yang Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel melalui Musa, ingatlah selalu bagaimana tangan Tuhan yang kuat menolong engkau kemarin. Stop ingat-ingat pergumulanmu. Stop mengingat-ingat kesalahan orang dalam hidup. Stop memenuhi memori pikiranmu dengan hal-hal yang membuat engkau tidak bertumbuh. Stop. Pakai segala sesuatu, saudara, dikasih dalam Tuhan, pengalaman-pengalaman indah kita bersama Tuhan, pengalaman-pengalaman intim kita dengan Tuhan untuk membuat kita semakin kuat. Amin. Sama-sama bilang sama saya, semakin kuat. Karena itu tujuan Tuhan. Tuhan mau lihat kita kuat. Tuhan mau lihat kita bangkit. Tapi seringkali yang kita pikirkan bukan kebaikan Tuhan yang pernah kita alami. Yang sering kita pikirkan ada bagaimana masalah saya selesai. Bagaimana pergumulan saya teratasi. Bagaimana ketakutan-ketakutan saya hilang. Kalau engkau tidak pernah mengingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan kemarin, maka engkau tidak akan pernah bisa maju menghadapi apapun badai dalam kehidupanmu. Susah. Tuhan udah kasih clue, Tuhan udah kasih solusi, Tuhan udah kasih jalan keluar melalui firman-Nya hari ini. Pastikan yang selalu engkau ingat bukan badaimu, bukan masalahmu, bukan pergumulanmu. Selalu ingat bahwa Tuhan pernah tolong kita kemarin. Dan Tuhan yang sama yang pernah tolong kita kemarin adalah Tuhan yang sama tetap Tuhan tolong kita hari ini. Dia juga Allah yang sama yang akan Tuhan tolong kita di hari ke depan dan sampai selama-lamanya. Karena Yesus, saudara dan saya, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Ingat dan camkanlah hal ini. Ketahuilah bahwa Dia Allah yang selalu akan menolong kita
Dia pernah menolong kita. Dia akan tolong kita. Dan dia akan tetap selama-lamanya menolong saudara dan saya. Tetaplah kuat dalam jalan Tuhan. Kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Karena hari ini firman sudah terbentak. Keputusan kami untuk kembali mengingat akan kebaikan Tuhan. Banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kalau kemarin Tuhan tolong masalah kami. Kalau kemarin Tuhan bukakan pintu yang tertutup bagi kami. Kalau kemarin Tuhan bela perkara kami. Maka hari ini pun kami harus tetap ingat. Tuhan yang sama yang kemarin tolong kami. Ada Tuhan yang tetap sama mengasihi kami. Dan akan tetap menolong kami sampai selama-lamanya. Sebab pertolongan kami datangnya dari Tuhan semesta Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kami bangga punya Tuhan Yesus. Tuhan materaikan firman-Mu dalam hati kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat Tuhan. Hamba percaya. Setiap benih firman tidak akan pernah melainkan dapat di hati dan bertumbuh subur dalam hidup mereka. Sehingga setiap hari, tatkala kami menghadapi tantangan, badai, pergumulan yang harus kami perjuangkan di hari-hari kita, biarlah kami membesarkan nama Tuhan, bukan membesarkan masalah kami. Biarlah kami mengingat selalu pertolongan Tuhan, bukan mengingat pergumulan-pergumulan kami. Kami tahu, masalah pergumulan, badai, pencobaan tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Sebab Allah setia. Hamba berdoa, menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Hamba percaya, kuasa-Mu terlebih besar dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa saat ini. Jika Tuhan dapati di hati setiap umat-Mu yang sudah bergabung, melewati TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, pagi hari ini, jika ada kekalutan di hati mereka, jika ada kekhawatiran di jiwa mereka, ada ketakutan, ada ketidaktenangan, hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, firman yang kami sudah dengar, membangkitkan iman kami, membangkitkan pengharapan kami, dan membuat kami berdiri tegak sambil berkata, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang mengasihi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah. Satu persatu Tuhan lawat. Satu persatu Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami juga berdoa. Membawa setiap pokok-pokok doa kami Tuhan. Umat-Mu yang menaikkan doa-doa mereka di rumah mereka masing-masing. Mereka yang menaikkan doa-doa mereka pagi hari ini. Mereka berdoa karena kami percaya doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa sebab kami tahu barang apapun juga yang kami minta di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau menyediakannya bagi kami. Sebab ada kuasa di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Mereka yang menaikkan pokok-pokok doa mereka. Maupun mereka yang menuliskan di kolom-kolom komentar. Kami percaya Tuhan menjawab doa kami jauh melebihi apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Tuhan menjawab doa kami lebih dahsyat dari apa yang kami minta. Itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Yesus. Pergumulan rumah tangga umat-Mu. Pergumulan kesehatan dari umat-Mu ya Allah. Pergumulan usaha, bisnis, pekerjaan, ekonomi mereka yang mungkin hari ini sedang bergoncang. Pergumulan orang-orang muda tentang pasangan hidup. Pergumulan orang-orang muda tentang mencari pekerjaan. Pergumulan-pergumulan orang tua terhadap anak-anaknya. Amba berdoa bahkan mereka yang sedang mengalami kesehatan terganggu. Di dalam nama Yesus kami satukan hati kami. Kami berdoa meminta pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus campur tangan Tuhan nyata atas setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Bagi Tuhan selalu tidak ada yang mustahil. Bagi kami orang percaya selalu melihat mujizat dalam kami mengiring Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa secara khusus. Kalau ada di antara mereka yang mengikuti live di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, mungkin mereka belum mengenal Yesus secara pribadi. Jika itu adalah dirimu, namun kau rindu didoakan secara khusus pagi hari ini, karena kau punya masalah, kau punya pergumulan, kau punya badai, kau tidak tahu mesti kemana. Dan bukan suatu kebetulan kau mengikuti live dalam doa pagi. Jika kau mau doakan secara khusus, letakkan tangan kananmu di dada. Hanya bagi engkau yang mungkin belum mengenal Yesus secara pribadi, engkau rindu didoakan karena pergumulanmu, karena masalahmu. Dan engkau ingin mencoba
terhadap Tuhan Yesus. Letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak, aku berdoa buat mereka yang secara khusus pagi hari ini bergabung lewat doa pagi, baik mereka di TikTok atau Instagram atau Facebook, mungkin di Zoom. Mereka mungkin belum mengenal Yesus secara pribadi, namun mereka karena masalah, pergumulan, tekanan hidup yang mereka hadapi, mereka rindu didoakan secara khusus. Bapak, aku berdoa bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia Tuhan turun melampaui segala akal pikiran mereka, sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tatkala mereka melihat pergumulan mereka, tantangan badai hidup mereka, Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Aku berdoa di dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan jamah, biar damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran itu berlimpah-limpah di hati mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, turunkan tangan kita. Aku menyerahkan setiap mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah yang berperkara dalam kehidupan mereka, Allah yang campur tangan dalam usaha, bisnis, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan mereka, bahkan Tuhan yang memberkati apapun yang mereka kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Hamba berdoa, ucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal, negara di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus, sehingga tempat yang kami di mana kami tinggal, daerah kami aman, kondusif, diberkati Tuhan, dijauhkan dari segala bencana alam, dijauhkan dari segala niat rancangan orang jahat, roh jahat. Kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Allah sendiri yang berperkara dalam setiap keadaan situasi yang kami hadapi hari-hari ini. Bangsa kami Indonesia kami bawa dan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Allah berbelas kasihan atas bangsa kami, berbelas kasihan atas pemimpin-pemimpin kami. Biarlah bangsa Indonesia ini dipulihkan, bangsa Indonesia ini diberkati, bangsa Indonesia ini dilawat Tuhan. Kami berdoa sehingga ada kesejahteraan atas bangsa kami, atas kota, atas tempat di mana kami tinggal. Di dalam nama Yesus, pemimpin-pemimpin kami diberikan roh takut dan gentar akan Allah dalam hati mereka. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, sehingga kepemimpinan bangsa dan kota kami, provinsi kami, diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa ada tuaian jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Ada banyak orang datang kepada Tuhan Yesus, dan ada banyak orang datang menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya doa kami didengar Tuhan. Firman yang termaterai dalam hati kami. Kami mau menjadi pelaku-pelakunya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Ayo bagian kita sekarang adalah lakukan apa yang sudah kita dengar. Ya, apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah melupakan pertolongan Tuhan. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan yang pernah kita alami. Itu yang membuat kita kuat menghadapi segala situasi, segala keadaan, segala kepanikan yang sering kali kita alami. Ingat selalu kebaikan Tuhan, ingat selalu pertolongan Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.